Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang terkasih. Puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas kesempatan bagi kita untuk beribadah secara online saat ini. Hari ini kita masuk dalam minggu kedua sesudah Pentakosta. Kita menghayati penyertaan Roh Kudus bagi umatnya yang percaya dalam dunia ini. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dengannya. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Hendra Purba. Mari menyambut firman-Nya dalam persekutuan ini. Kita menyanyi Kidung Jumat 3 bait pertama dan bait yang kedua. Kita habiskan ibadah hari Minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma pasal 12 ayat 18 menjadi nas pembimbing kita yang tertulis demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya
tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Doa hari ini. Jemaat sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan segala keberadaan dan mengakui kesalahan kita. Ya Allah yang Maha Tahu, kami datang dalam kesadaran bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Karena itu, dalam kerendahan hati dan kejujuran, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering tidak peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami masih hidup berdasarkan hawa nafsu, sehingga perselisihan dan penderitaan kerap terjadi. Kami masih menyimpan dendam dan sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sering abai terhadap panggilan-Mu untuk bersaksi dan melayani. Bahkan kami merasa takut dan tidak percaya diri untuk menjadi saluran berkat. Kami lupa akan kehadiran Roh Kudus yang membuat kami berani dan mampu untuk menjalankan tugas pelayanan ini. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan atas adanya pandemi virus corona ini yang masih merebak. Di tengah kami mulai memasuki tatanan hidup normal baru. Kiranya dapat dilakukan dengan baik dan dengan semangat disiplin masyarakat yang tinggi dapat melewati keadaan ini. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Terima kasih.
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab perjalanan hidup kami selalu dituntun dan diberkati Tuhan. Saat ini kami umat-Mu yang beribadah telah siap untuk membaca dan merenungkan bagian dari sabda Tuhan. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami hikmat, ya Allah, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan. Dan kemudian kami mengerti dan siap melakukan apa yang sesuai dengan perintah-Mu. Supaya kami yang masih berada di dalam dunia ini mengalami kesegaran, mengalami penghiburan dan kekuatan, dan diberikan petunjuk jalan untuk menempuh apa yang harus kami lalui. Dan semuanya itu berdasarkan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, ketika kami ada dalam dunia ini, kami tentu punya banyak persoalan. Tapi biarlah persoalan itu dapat kami atasi ketika kami menerima firman-Mu ini. Dan karena itu Bapa, bersabdalah, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 31, ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Yang menyatakan demikian. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak laki-laki itu cucuku, dan ternak itu ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada anak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya menjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang yang berkata bahwa orang yang paling beruntung di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Mengapa? Karena mereka berkata Adam dan Hawa tidak punya mertua. Mungkin ketika kita mendengar perkataan ini, kita mungkin agak sedikit tertawa. Mengapa orang yang dikatakan tidak memiliki mertua bisa dikatakan berbahagia? Sebab dalam banyak pengalaman manusia, hubungan antara mertua dan menantu terkadang tidak harmonis dan sering terjadi keributan bahkan perpecahan di sana. Dan karena itu wajar saja banyak orang yang bilang kalau ada orang yang tidak punya mertua, hidupnya pasti bahagia. Dan kalau kita telusuri dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya dalam hubungan keluarga, kerabat terdekat, apalagi yang tinggal serumah, memang terjadi kerawanan terjadinya perselisihan. Kedekatan itu bisa menimbulkan salah paham dan kemudian memicu terjadinya keretakan. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Dan bahkan juga orang yang sering terhubung dalam media sosial yang akhir-akhir ini sering kita temukan, sering melakukan kontak dalam media maya, juga pernah mengalami keretakan sebuah hubungan yang mungkin diawali adanya keselisih pahaman. Bacaan kita Bapak Ibu hari ini menampilkan kisah hubungan antara menantu dan mertua yang sesungguhnya terjadi perselisihan di sana, yakni antara Laban dan Yakub. Laban adalah mertua Yakub, yang memang kalau ditelusuri sesungguhnya juga Laban ini juga adalah pamannya Yakub. Dan Yakub ini adalah menantu dari Laban. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka yang membuat mereka pernah mengalami perselisihan? Begini Bapak Ibu, telah sekian lama Yakub menahan perasaan luka di dalam hatinya. Kurang lebih 20 tahun Yakub bekerja kepada Laban dan Yakub merasa 10 kali dia sudah mengubah upah terhadap Yakub, Laban. Laban sudah 10 kali mengubah upah yang harus dia berikan. Jadi kalau kita lihat 7 tahun pertama Yakub bekerja kepada Laban, yaitu ketika pada satu saat Yakub suka kepada Rahel anak Laban. Lalu karena dia suka dia bilang, bagaimana caranya aku mendapatkan anakmu Rahel? Lalu Laban bilang, kalau kamu mau bekerjalah untuk aku selama 7 tahun. Nanti setelah itu akan kuberikan Rahel kepadamu. Dan betul, Yakub bekerja selama 7 tahun. Dan saking cintanya dia ingin mendapatkan Rahel, dia tidak terasa 7 tahun menyelesaikan itu. Tapi apa yang terjadi setelah genap 7 tahun? Bukannya Rahel yang dikasih, tetapi justru Lea, kakaknya Rahel lah yang diberi. Dan awalnya Yakub protes. Aku bukan suka kepada Lea, aku suka kepada Rahel. Kenapa Lea yang engkau kasih? Tapi Laban berkata, ya nggak mungkin lah. Lea ini kakak, Rahel itu adik. Masa adik melangkahi kakak? Ku kasihlah kakaknya kepadamu. Tapi walaupun demikian, karena dia masih cinta kepada Rahel, 7 hari setelah pesta pernikahan dengan Lea, lalu Yakub juga ingin memperistri Rahel kembali. Dia mau berjuang. Dan Laban juga, oke, kalau kamu mau bekerja lagi sama aku 7 tahun. Nanti setelah engkau bekerja 7 tahun, ku kasih Rahel. Dan betul dia kerja lagi selama 7 tahun. Dan genap 7 tahun betul Rahel itu kemudian diberi. Artinya 14 tahun Yakub bekerja untuk Laban untuk mendapatkan istri-istrinya.
Dan 6 tahun dia pakai untuk bekerja dengan kesepakatan upah yang harus diberikan Laban. Tetapi justru dalam rentan waktu itu Laban sering berbuat curang. Nah kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, karena melihat kenyataan yang demikian, Yakub kemudian melarikan diri. Yakub melarikan diri, dia membawa istrinya dan anak-anaknya untuk kembali ke kampung halamannya. Bapak Ibu, itu dari sisi Yakub. Dia merasa tersakiti karena diperlakukan tidak adil. Tapi sekarang mari kita lihat dari sisi Laban yang membuat dia marah, yang membuat dia harus melakukan sesuatu yang buruk terhadap Yakub. Laban juga merasa tersakiti. Karena ketika dia mendengar informasi dari anak-anaknya bahwa Yakub seakan merampas harta mereka. Sebab sebelumnya mereka bersepakat untuk membagi hewan ternak dengan adil sesungguhnya. Tetapi justru yang terjadi, pembagian hewan ternak yang didapatkan Yakub membuat ternaknya itu berkembang biak cepat dan kemudian berlipat-lipat hasilnya. Sedangkan ternak Laban itu tidak secepat yang dialami ternak Yakub. Nah itulah yang membuat anak-anak Laban merasa, kita jangan-jangan ditipu oleh Yakub. Dia semakin kaya daripada kita. Padahal sebelumnya dia adalah pekerja di tanah kita. Di sisi lain Laban juga merasa marah karena Yakub membawa anak-anaknya dan cucu-cucunya tanpa pamit pergi diam-diam. Dan ini yang membuat Laban kecewa, marah besar, yang membuat ia mengajak saudara-saudaranya untuk mengejar Yakub 7 hari perjalanan lamanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir itulah yang menjadi perselisihan antara Yakub dan Laban. Yang satu merasa tersakiti, yang satu lagi juga dari sudut pandangnya juga merasa tersakiti. Dan ada amarah dalam diri kedua orang ini yang membuat mereka mengalami perselisihan dan pertengkaran. Dan kalau kita pikir-pikir memang ternyata itulah benih yang ada dalam hidup ini yang membuat kita sering tidak mau berdamai, bahkan memicu kita untuk berkonflik dengan orang lain. Merasa diri paling benar dan merasa diri adalah korban. Kalau kita melihat sudut pandang masing-masing, itulah yang dialami oleh Yakub, baik juga Laban. Masing-masing merasa diri benar dan masing-masing merasa diri saya korban. Yakub merasa saya korban ketidakadilan dari Laban. Tapi Laban merasa saya korban dari keserakahan Yakub yang membuat saya sekarang lebih miskin daripada Yakub. Dan itulah yang membuat Laban bersikeras untuk mengejar dan mendapatkan Yakub. Tapi ketika mereka sudah berjumpa Bapak Ibu, Laban berkata kepada Yakub, perempuan ini, anak-anakku ini, yang laki-laki ini, cucu-cucuku, apakah yang akan bisa kuperbuat kepada mereka? Dan karena itu sekarang Yakub, marilah kita buat dan mengikat sebuah perjanjian. Baiklah kita sekarang membuat suatu perjanjian damai. Dan kemudian Yakub menyuruh saudara-saudaranya untuk mengambil batu, membuat timbunan batu. Dan Laban menyebutnya itu Yegar Sahaduta. Dan Yakub menyebutnya itu Galet. Timbunan batu yang mereka susun itu dipandang mereka menjadi sebuah saksi bahwa hari ini kita membuat suatu perjanjian damai dan biarlah Tuhan akan menjaga
perjanjian kita walaupun setelah ini kita akan berjauhan. Dan dalam perjanjian itu Bapak Ibu, Laban meminta agar Yakub menjadi ayah dan suami yang baik. Sebab anaknya Yakub adalah cucuku. Istrinya Yakub adalah anakku. Kalau dia berbuat jahat kepada anakku dan cucuku, ya hancur juga hidupku. Dan karena itu dalam persepakatan damai Laban meminta kamu jadi suami dan kamu jadi ayah yang baik. Dan kemudian Laban meminta supaya Yakub tidak kawin lagi. Jamin kesetiaanmu kepada anak-anakku ini. Gak boleh kamu memperistrikan orang lain lagi. Dan yang kemudian mereka berjanji untuk tidak akan pernah punya rencana dan niat jahat satu dengan yang lain. Mulai hari ini jangan pernah punya niat dan rancangan jahat terhadapku. Dan aku tidak akan pernah punya rencana jahat terhadapmu. Perdamaian terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan di saat itulah Tuhan menjadi saksi di antara perjanjian mereka. Mereka makan bersama dan kemudian mereka menyembelih korban sebagai tanda hidup baru yang mereka jalani. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita baca di ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-44, terkesan Labanlah yang punya inisiatif untuk mengadakan perjanjian damai kepada Yakub. Kesannya seperti itu. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu kalau kita membaca di ayat 24, kita akan menemukan justru inisiatif untuk melakukan perdamaian itu datangnya dari Tuhan. Sebab di ayat 24 dikatakan pada waktu itu datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jadi dalam mimpi itu sebenarnya Tuhan sudah mewanti-wanti terhadap Laban. Jangan pernah melakukan sesuatu yang kasar dan jahat kepada Yakub. Dan atas dasar itulah Laban mengadakan perjanjian damai. Inisiatif damai itu datangnya dari Tuhan. Dan kemudian betapa bahagia hidup mereka yang sudah mengadakan perjanjian. Masa depan mereka menjadi lebih baik. Dan Tuhanlah yang menjadi saksi atas perjanjian itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita refleksikan firman Tuhan hari ini secara khusus dalam kehidupan kita saat ini. Saya sering berjumpa kepada warga jemaat yang sering mengalami konflik dengan satu orang. Jadi ada satu jemaat yang ribut dengan jemaat lain. Lalu saya datangi jemaat yang satu, saya datangi juga jemaat yang lain. Dan yang sering terjadi adalah ketika saya datangi yang satu merasa diri benar dan menyalahkan yang satu lagi. Ketika saya datangi yang satu lagi, yang ini juga merasa diri benar dan menyalahkan yang lainnya. Dan ini yang sering terjadi yang membuat kita sulit berdamai. Kita merasa diri paling benar dan terkadang kita sering menampilkan bahwa kita adalah korban. Oh, saya sudah tersakiti Pak Pendeta. Saya sudah ditipu. Saya sudah diperlakukan hina. Saya jadi malu gara-gara perlakuan dia. Saya tidak mau berdamai. Dan itu yang sering terjadi yang membuat kita sulit untuk berjabat tangan, berdamai, mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Dan sampai dalam durasi yang cukup lama, kita belum berdamai dengan orang itu. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu, firman hari ini dengan jelas berkata bahwa inisiatif perdamaian itu datangnya dari Tuhan.
Walaupun kita merasa diri paling benar, walaupun kita merasa diri korban, tapi kalau itu adalah kehendak Tuhan, lakukan. Laban juga begitu. Dia merasa diri korban dan tersakiti oleh tindakan Yakub. Tapi apa yang dia lakukan ketika sudah berjumpa dengan Yakub? Dia bilang, yuk kita buat perjanjian damai. Karena sebelumnya dia sudah mendapat mimpi dari Tuhan. Coba seandainya itu kita lakukan Bapak Ibu. Bersama dengan orang yang kita benci. Bersama dalam tanda petik musuh kita selama ini. Jumpai dia. Cari waktu untuk bertemu. Dan katakan, mari kita berdamai. Jangan habiskan energi dalam hidup kita yang diisi dengan hati yang membenci dan penuh dendam. Tidak akan baik hidup kita Bapak Ibu. Kalau energi dalam diri kita ini kita habiskan untuk membenci dan menyimpan dendam. Tidak akan pernah baik hidup kita. Tapi cobalah lihat hidupnya Laban dan Yakub. Ketika mereka melakukan perjanjian damai, pasti hati Laban tenang. Dan ketika melakukan perjanjian damai itu, Yakub pasti jadi suami dan ayah yang baik. Hidup mereka, keluarga mereka pasti baik. Coba seandainya dulu mereka menyimpan dendam terus bertahun-tahun, bisa jatuh sakit. Jadi beban hidup ini. Tapi kalau kita lepas semuanya itu, kita membuka diri untuk berdamai dengan orang lain. Disitulah ada kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Hari Bapak Ibu, mungkin selama ini kita masih menyimpan luka itu. Mungkin selama ini kita masih menyimpan beban itu. Tapi firman hari ini mengingatkan kepada kita. Tuhan adalah pendamai di dalam hidup ini. Apakah mungkin selama ini kita melakukan perselisihan di tengah keluarga kita? Apakah dengan mertua kita, dengan menantu kita? Apakah dengan anak kita? Apakah dengan saudara-saudara kita? Bahkan dengan tetangga kita? Yang sampai saat ini belum terselesaikan. Mari selesaikan semua itu. Rendahkan diri kita. Walaupun kita merasa diri, wah saya yang terluka. Tapi karena Tuhan menginginkan itu, mari kita mengobati semuanya. Dan saya jamin, kalau kita sudah berdamai dengan orang yang sudah menyakiti kita, maka kebahagiaan, ketenangan, dan sukacita akan terjadi dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau kita terus-menerus menyimpan dendam dan kebencian, dan energi kita habis digunakan untuk itu semua, bisa jadi hidup kita tidak baik, dan hidup kita dalam kekacauan. Karena itu, jadilah pendamai. Berdamailah dengan semua orang. Yesus pernah berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadilah pendamai dan jadilah berkat dalam hidup ini. Amin.
menjadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Anaklah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Jemaat, marilah kita bersama berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya dalam sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan syukur dan segala persoalan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersuka cita, sebab lewat pengalaman Laban dan Yakub, kami dapat belajar bagaimana kami mau menjadi pendamai di dalam hidup ini. Yang walaupun bahkan kami mungkin merasa bahwa kami adalah orang yang tersakiti, kami merasa bahwa adalah kami benar dan kami justru jadi korban. Tapi lewat kisah ini kami belajar bahwa kalau perdamaian itu adalah kehendak Tuhan, kami mau merendahkan diri dan mau mengikat suatu hidup yang lebih baik dengan orang lain yang pernah membuat kami kecewa bahkan tersakiti. Biarlah dalam hidup ini Tuhan, kami tidak akan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada orang lain ataupun kepada musuh kami. Sebab hari-hari kami akan selalu dihantui dengan rasa yang tidak baik. Tapi ketika kami mau mengampuni dan berdamai, ada kelegaan, ada sukacita, ada kebahagiaan di sana. Bahkan belajar dari pengalaman Laban dan Yakub ini, masa depan yang indah dapat mereka tatap dengan sebuah kesepakatan dan janji damai yang mereka lakukan pada saat itu. Sebab dalam perjanjian itu adalah suatu niat baik bagi mereka. Ada satu kesempatan bagi mereka untuk menata hidup menjadi lebih baik. Dan itu yang kami rindu Tuhan. Ada masa depan yang indah ketika kami mau berdamai dengan orang lain. Jadikanlah ini kesempatan bagi kami ya Bapa untuk memperbaiki diri. Untuk dapat menjumpai orang lain yang pernah tidak kami sukai. Dan kemudian kami berkata kepadanya,
aku mengasihimu. Dan kita berdamai atas masa lalu yang pernah terjadi. Sebab di atas semuanya itu ada masa depan indah yang akan dialami. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa bagi kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati rumah tangga kami ya Bapa. Berikanlah perdamaian, berikanlah kesukacitaan. Jika sampai saat ini ada yang berselisih, Tuhan berikan momentum bagi mereka untuk dapat memperbaiki diri. Biarlah keluarga kami diberkati senantiasa oleh Tuhan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami berdoa bagi pekerjaan kami Tuhan, dimanapun Engkau mengutus kami bekerja dalam keterampilan kami. Tuhan urapi dan perlengkapi supaya di situ kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati target yang harus kami capai, yang seakan kami tidak mampu mendapatinya, tapi di dalam Tuhan kami percaya Engkau menguatkan kami. Kami berdoa bagi anak-anak bahkan cucu kami dimanapun mereka berada, yang mungkin tidak bersama dengan kami dalam ibadah di rumah saat ini. Tapi kami percaya mereka selalu dilindungi oleh Tuhan, sebagaimana Engkau juga melindungi kami. Kami berdoa ya Bapa bagi anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki fase baru dalam pendidikannya. Baik mereka yang naik kelas, yang mau masuk tahun ajaran baru, ataupun mereka yang mau masuk sekolah baru tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Tuhan memberkati segala persiapan. Bagi mereka yang belum menentukan pilihan, Tuhan berikan inspirasi dan yang terbaik. Bagi mereka yang sedang mencoba untuk berjuang masuk ke sekolah atau universitas pilihan mereka, kiranya Tuhan membukakan jalan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi gerejamu secara khusus Jemaat Maranatha Sanggau. Tuhan memberkati para pelayan diakan penatua, Tuhan memberkati pelayan pelkat, dan semua jemaat dalam segala keberadaannya Tuhan memberkati. Kami sudah lama tidak berada di dalam gereja ini untuk beribadah, tapi tentu semuanya tidak menghalangi sukacita kami untuk memuji Engkau. Dan kami percaya pada waktunya kami boleh berkumpul walaupun dalam batas-batas yang ditentukan. Kami berdoa bagi warga jemaat yang mengalami sakit, Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi adik Darren yang sudah keluar dari rumah sakit, kami bersyukur untuk itu. Dan lagi proses pemulihan, kesembuhan secara total, kiranya Tuhan berkati dan sembuhkan lewat bilur darah Yesus yang kudus. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini, baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran, kiranya Tuhan lengkapi sukacita mereka, supaya mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang sampai saat ini kami masih menjalani hidup di tengah adanya pandemi virus corona. Semakin hari kami menjumpai tingkat positif yang belum menurun dan landai. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan yang signifikan. Justru di sisi lain pemerintah memberikan rencana untuk melakukan dan menerapkan hidup normal baru. Tentu ini penuh dengan banyak risiko. Tapi kami percaya biarlah ini juga pilihan yang terbaik dan diberkati oleh Tuhan. Dan di sisi lain seluruh masyarakat dapat menjaga kedisiplinan, melakukan protokoler kesehatan dengan ketat, supaya kami dapat memutus rantai itu, menghindari penularan. Dan kami berdoa terus ya Bapa, dan tidak henti-hentinya, dalam waktu yang tidak lama lagi kami dapat melewati semua ini. Tuhan berkati orang-orang peneliti yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin. Biarlah mereka diberikan hikmat kepada Tuhan, Tuhan juga mendampingi mereka. Sehingga dalam waktu yang tidak lama mereka dapat menemukan semua itu
dan membuat kami dapat merasakan kelegaan. Pulihkanlah juga kehidupan ekonomi kami, bahkan bangsa kami Tuhan. Di mana ada bayang-bayang ketakutan ekonomi akan rendah, bahkan hancur ketika kami menjalani hidup dalam situasi seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan akan menopang segala sesuatunya. Dan kami akan pulih kembali sebagaimana sedia kalanya. Allah Bapa, masa depan kami, perjalanan kami ke depan penuh dengan misteri. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi ketika kami menjalaninya di dalam Tuhan dan penyertaan-Mu, kami pastikan bahwa kami aman dan tenang di dalam Tuhan. Nyatakanlah semuanya itu dalam hidup kami ya Tuhan. Hari ini, esok, dan seterusnya. Inilah doa kami yang semuanya kami alaskan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan syukur. Jemaat sekalian, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sebagaimana kesaksian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Mazmur pasal 96 ayat 8. Dan bagi warga jemaat yang ada di luar Sanggau dan simpatisan yang mau memberikan persembahan dapat mengirimkannya ke rekening GPB Maranatha Sanggau. Kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 baik 1 dan 2. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya.
dan kekal selamanya. Terpuji namanya. Doa persembahan. Jemaat, marilah kita mendoakan persembahan syukur ini. Kita berdoa, ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya mementingkan diri dengan berbagai berkat yang kami miliki. Sebab semuanya itu kelak akan kami pertanggungjawabkan di hadirat-Mu. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat sekalian, lanjutkanlah kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, serta jadilah pendamai di dalam kehidupan ini. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin
datang padamu.